Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Daluri. Kali ini saya membawakan materi 13, suhu dan kalor. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan standar internasional panas adalah Joule. Panas bergerak dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Berikutnya adalah pengaruh suhu terhadap benda. Jadi pengaruhnya apa? Suhu terhadap benda. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu juga disebut temperatur yang diukur dengan alat namanya termometer. Benda padat, cair dan gas jika mengalami kenaikan suhu itu akan berubah, bisa memuai atau bertambah besar. Tetapi jika mengalami penurunan maka mengalami penyusutan, pemuaian. Setiap benda padat, cair atau gas akan memuai jika dipanaskan. Memuai adalah bertambahnya ukuran benda. Contoh pemuaian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pemuaian pada benda padat, ya, sambungan rel kereta api itu saat pagi hari itu kelihatan renggang, ya. Tetapi ketika siang hari itu akan mengalami mepet. Karena apa? Karena mengalami pemuaian. Berikutnya adalah pada benda cair. Pada benda cair itu misalkan pada termometer, ya. Ketika air raksa itu kena suhu, maka akan naik. Dan yang berikutnya adalah pemuaian pada benda gas. Kalau ban yang dipompa dengan penuh, ya, lalu dipanaskan atau kena panas, maka ban itu akan meletus. Itu artinya apa? Gas yang di dalam ban itu akan memuai. Berikutnya adalah penyusutan, ya. Penyusutan adalah berkurangnya ukuran benda yang disebabkan karena adanya penurunan suhu atau rendahnya suhu pada benda. Jadi benda itu menyusut saat mengalami penurunan pada suhunya. Contohnya penyusutan pada benda padat, ya, itu misalnya pada kabel telepon atau pada sambungan rel kereta api, itu akan kelihatan mengendor atau memanjang, itu akan kelihatan. Berikutnya penyusutan pada benda cair, ya. Saat ibu-ibu sedang memasak jelly atau pembuatan puding, itu ketika panas dalam bentuk cair itu tinggi, ya, hampir dikatakan penuh. Tetapi setelah dingin maka akan menurun, ya, akan menurun. Itu membuktikan bahwa benda cair itu mengalami penyusutan. Berikutnya penyusutan pada benda gas, ya. Jika kita menyimpan balon atau ban mobil yang diparkir dalam waktu lama, itu balon itu akan kempes. Itu artinya mengalami penyusutan, atau ban itu juga akan mengalami penyusutan. Yang berikutnya adalah konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat yang dapat menghantarkan energi, baik energi listrik maupun energi kalor. Jadi konduktor itu adalah penghantar, ya. Bisa menghantar listrik atau penghantar panas.
Bahan-bahan yang bersifat konduktor biasanya digunakan alat-alat yang sifatnya membutuhkan kecepatan transfer energi. Misalnya pada panci, setrika, kabel, dan solder ini ada membutuhkan kecepatan yaitu untuk transfer energi panas. Konduktor yang baik adalah memiliki tahanan jenisnya yang kecil, umumnya bersifat logam seperti emas, perak, tembaga, aluminium, besi. Yang berikutnya adalah isolator. Apakah isolator itu? Ya. Isolator adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk mentransfer muatan listrik. Ya, jadi kebalikan ya. Jadi kalau konduktor itu baik mengantarkan listrik, kalau isolator adalah sulit mengantar listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, benda-benda yang memiliki sifat atau sebagai fungsi isolator, misalnya pada plastik, ya, misalkan pada kayu. Ya, jadi kalau kita melihat alat-alat rumah tangga itu yang ada pegangan kayu itu supaya tidak mengantarkan panas. Berikutnya yang C adalah perpindahan panas. Bagaimana panas itu bisa berpindah dari benda satu ke benda lain, atau panas itu merambat? Kalor dapat berpindah dengan tiga cara, yaitu dengan konduksi, radiasi, dan konveksi. Konduksi adalah perpindahan energi panas atau kalor tidak diikuti dengan zat perantara. Misalnya, jika kita menaruh besi membara pada batang ke besi yang dingin, maka besi yang tadinya dingin akan menjadi panas. Yang kedua adalah perpindahan secara konveksi. Perpindahan secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan atau melalui zat perantara. Jadi ada zat perantaranya. Misalkan saat kita memasak air, yaitu air itu panasnya dimulai dari bawah, lalu ke atas. Itulah yang disebut dengan konveksi. Berikutnya adalah radiasi. Apa yang disebut dengan radiasi? Radiasi adalah merupakan proses terjadinya perpindahan panas atau kalor tanpa menggunakan zat perantara. Contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalkan panas matahari itu sampai ke bumi, itu juga contoh radiasi. Berikutnya kalau kita mengadakan api unggun, ya, di mana suhu di sekitar tempat api unggun itu akan terasa panas. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.